Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Iran kini berdiri di persimpangan sejarah paling menentukan sejak Revolusi Islam 1979. Pada pukul 06.00 dini hari Jumat 10 Januari, batas waktu ultimatum terakhir yang dikeluarkan rezim Iran kepada masa demonstran resmi berakhir. Namun bahkan sebelum tenggat tersebut tercapai, ibu kota Teheran telah berubah menjadi medan kekacauan dan kekerasan terbuka. Sejumlah pengamat menyebut Iran saat ini berada pada titik paling gelap sekaligus paling terang dalam lebih dari 4 dekade terakhir. Sebuah ambang batas yang akan menentukan arah masa depan negara tersebut, bertahan di bawah rezim lama atau runtuh oleh gelombang revolusi nasional. Sinyal militer aneh menguat di langit Timur Tengah. Di tengah eskalasi domestik, langit Timur Tengah memperlihatkan sinyal militer yang dinilai sangat tidak lazim. Sejumlah sumber intelijen regional mengungkapkan bahwa banyak pesawat militer Amerika Serikat secara serentak mematikan transponder mereka. Dalam doktrin peperangan modern, langkah ini umumnya diartikan sebagai indikasi awal operasi militer presisi atau surgical strike, terutama untuk misi pengentaian lanjutan atau serangan mendadak ke sasaran bernilai tinggi. Pada 9 Januari 2026, media profesional Angkatan Laut AS Maritime Executive mengutip citra satelit komersial yang menunjukkan bahwa kapal-kapal fregat Angkatan Laut Iran telah meninggalkan pangkalan Bandar Abbas, namun arah dan tujuan pelayaran mereka tidak diketahui. Sementara itu, akun intelijen militer Intelsky melaporkan bahwa jet tempur Iran telah lepas landas dengan bersenjataan penuh, melakukan patroli intensif dan mengunci wilayah sekitar fasilitas bahan bakar rudal strategis. GPS lumpuh, rudal siaga, zona nuklir ditutup total. Situasi keamanan nasional Iran dilaporkan meningkat drastis ke level hampir pecahnya perang terbuka. Beberapa indikator krusial terpantau secara bersamaan. Sinyal GPS di seluruh Iran lumpuh, rudal-rudal strategis masuk status siaga peluncuran dan pencegatan. Wilayah udara di atas pangkalan rudal ditutup tanpa batas ketinggian. Zona segitiga nuklir di gurun Iran bagian tengah ditutup total. Langkah-langkah ini menandakan bahwa rezim Iran mengantisipasi skenario terburuk, baik dari ancaman eksternal maupun pemberontakan internal yang meluas. Peringatan keras dari Gedung Putih. Di Washington, Donald Trump untuk ketiga kalinya menyampaikan peringatan paling keras terkait situasi Iran. Dalam pernyataannya dari Gedung Putih, Trump menegaskan, "Jika Iran menembakkan satu peluru pun, kami akan turun tangan, bukan dengan pasukan darat, tetapi dengan serangan sangat keras ke titik-titik vital mereka." Pernyataan tersebut ditafsirkan luas oleh analis pertahanan sebagai sinyal kesiapan militer AS untuk melakukan eliminasi presisi, termasuk terhadap pemimpin tertinggi Iran dan jajaran puncak Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Api kemarahan rakyat, simbol 1979 dibakar. Di dalam negeri, kemarahan rakyat Iran telah melampaui aksi jalanan biasa. Pada 9 hingga 10 Januari, massa dilaporkan membakar makam Ayatollah Ruhollah Khamenei, tokoh pendiri Republik Islam Iran. Selain itu, Masjid Al-Rasul di Teheran juga dibakar. Aksi ini dipandang sebagai tantangan langsung terhadap tatanan ideologis yang berdiri sejak 1979, sekaligus simbol runtuhnya rasa takut terhadap otoritas agama. Analis pertahanan Iran Babak Tagfai menulis di platform X bahwa perkembangan paling signifikan dari gelombang protes ini adalah proses deislamisasi nasional. Menurutnya, rakyat Iran kini secara terbuka menolak ideologis Islamisme dengan sasaran masjid, sekolah agama, dan simbol-simbol spiritual rezim. Kelas elit turun ke jalan, seruan dinasti Pahlavi menggema. Fenomena baru juga muncul di Teheran Utara, kawasan elit yang selama ini dikenal apolitis dan cenderung diam. Pada 9 Januari, wilayah ini justru meledak dalam aksi protes besar dengan seruan terbuka mendukung kembalinya dinasti Pahlavi. Sebuah adegan yang viral memperlihatkan seorang wanita lanjut usia berambut putih berteriak sambil menahan wajahnya. "Aku tidak takut, aku sudah mati selama 47 tahun." Kalimat ini menjadi simbol trauma panjang generasi Iran yang hidup di bawah rezim pasca 1979. Korban tewas bertambah, represi memuncak. Pada pagi 10 Januari, kepolisian Teheran mengeluarkan perintah keras. Seluruh demonstran wajib mengosongkan jalan sebelum pukul 06.00 atau akan ditembak dengan peluru tajam. Tak lama berselang,
IRGC dan aparat keamanan melakukan operasi pembersihan besar-besaran di kota-kota utama dengan laporan penembakan langsung terhadap demonstran. Pakar jaringan komunikasi menyebut IRGC juga mengganggu sinyal GPS dan sistem pemantauan biologis, menyebabkan hampir tidak ada rekaman video baru yang berhasil keluar dari Iran. Seorang dokter di Teheran mengatakan kepada Times Magazine bahwa 6 rumah sakit utama di ibu kota telah mencatat lebih dari 200 korban tewas akibat tembakan langsung. Sementara itu, Babak Tagfai memperkirakan jumlah korban tewas melebihi 300 orang hanya dalam 48 jam terakhir. Kemana arah Iran selanjutnya? Tokoh oposisi Yahudi Iran, Neo Berger, menulis dengan nada emosional bahwa sejak 2009, setiap gelombang protes di Iran selalu dipatahkan melalui pemutusan komunikasi dan pembantaian massal. Namun kali ini, situasi berbeda. Jumlah demonstran justru terus bertambah, koordinasi semakin rapi, dan untuk pertama kalinya muncul figur pemimpin lapangan dengan kemampuan komando yang jelas, dikenal dengan nama Halevi. Menurut Neo Berger, ini bukan lagi sekedar pemberontakan, melainkan revolusi yang sesungguhnya. Seruan putus asa ke dunia. Sebuah video viral menampilkan pemuda Iran bernama Ali yang dengan wajah terbuka mempertaruhkan nyawanya, menyerukan bantuan kepada Amerika Serikat. Tolong bantu kami mengembalikan cahaya ke negara kami. Ia menegaskan bahwa rakyat Iran bukan musuh Amerika, melainkan anak-anak, orang tua, dan keluarga yang hanya menginginkan kehidupan yang layak dan bebas dari ketakutan. Bayang-bayang intervensi militer AS. Akun X Safe kemudian merilis video yang menyoroti kekuatan militer Amerika Serikat berdasarkan kesaksian pengawal Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Menurut kesaksian tersebut, 20 tentara AS tanpa korban mampu melumpuhkan ratusan lawan. Mereka disebut bergerak tanpa suara, menembakkan 300 peluru per menit, serta menggunakan senjata energi terarah yang menyebabkan lawan lumpuh seketika dengan gejala pendarahan dari telinga dan hidung, bahkan muntah darah. Salah satu pernyataan dalam video itu berbunyi, "Kamu pikir bisa melawan Amerika? Kamu tidak tahu betapa mengerikannya senjata mereka." Iran kini berada di ujung tanduk sejarah. Apakah negara ini akan menyaksikan kejatuhan rezim 46 tahun atau justru tenggelam dalam pertumpahan darah yang lebih besar? Dunia tengah menunggu jawabannya jam demi jam. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.